Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Subajo. Perkenalkan, nama saya Tripandi Adil Jadikan dengan NPM 03 2824 Di sini saya akan menjelaskan tentang atmosfer, litosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Baik, langsung saja di sini saya akan mulai menjelaskan tentang atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti suatu planet yang dipertahankan oleh gravitasi atmosfer bumi. Sangat penting oleh kehidupan karena menyediakan udara yang kita hirup dan melindungi kita dari radiasi berbahaya. Atmosfer bumi terdiri dari terutama dari nitrogen 78%, dan juga oksigen 21%, dan sejumlah kecil gas lainnya seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Dan juga atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan dan ciri-ciri yang berbeda. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama. Yang pertama adalah troposfer, yang kedua adalah stratosfer, yang ketiga mesosfer, dan yang keempat remosfer, dan yang terakhir atau yang kelima adalah ekososfer. Terus ada juga cuaca di atmosfer, dipengaruhi oleh berbagai unsur dan saling berinteraksi. Berikut adalah unsur-unsur cuaca. Yang pertama adalah suhu udara, yang kedua tekanan udara, terus kelembapan udara, angin, awan, curah hujan, dan radiasi matahari. Selanjutnya kita beralih ke litosfer dan juga pedosfer. Apa itu litosfer? Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel bumi. Lapisan ini keras dan relatif kaku dibandingkan dengan lapisan-lapisan lain bawahnya yang lebih cair dan elastis. Pedosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari tanah yang terletak di atas litosfer dan berinteraksi dengan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Di dalam litosfer terbagi ada 3 jenis batuan, yaitu batuan pembentukan lapisan bumi dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis utama berdasarkan cara terbentuknya, yaitu ada 3 batuan. Batuan yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku dibagi atas 2, yaitu beku dalam dan juga beku luar. Terus ada batuan sedimen, yaitu dibagi atas 3, yaitu batuan sedimen klasik, batuan sedimen kimia, dan batuan sedimen organik. Terus batuan yang ketiga yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf dibagi atas menjadi 2, yaitu metamorfolit dan juga metamorf non-folit. Selanjutnya kita beralih ke struktur lapisan bumi. Bumi memiliki struktur yang terdiri dari beberapa lapisan utama yang berbeda masing-masing dengan komposisi, sifat, dan ketebalan yang berbeda. Lapisan yang pertama yaitu lapisan kerak bumi atau disebut crust. Dan lapisan kedua adalah lapisan mantel bumi atau mantel. Dan lapisan ketiga adalah inti luar atau outer core. Dan lapisan yang keempat adalah lapisan inti dalam atau inner core. Selanjutnya kita beralih ke tenaga endogen dan juga eksogen. Apa sih tenaga endogen? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yaitu merujuk pada kekuatan atau energi yang berasal dari dalam inti dan mantel bumi. Tenaga ini merupakan sumber utama proses geologis yang terjadi di dalam kerak bumi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, pergerakan lempeng tektonik, dan juga pembentukan pegunungan baru. Terus ada juga tenaga eksogen atau tenaga yang berasal dari luar bumi, seperti tenaga berasal dari luar bumi merujuk pada kekuatan atau energi yang berasal dari luar bumi, atmosfer bumi, dan juga mempengaruhi permukaan bumi. Beberapa tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi yang penting meliputi radiasi matahari, sinar kosmik, badai matahari, penantian meteorit dan juga asteroid, gravitasi bulan, dan planet lain. Nah, juga jenis-jenis persebaran tanah di Indonesia. Nah, di Indonesia sekarang ini memiliki beberapa jenis tanah yang saya sebutkan ini. Indonesia memiliki beragam jenis tanah yang bersebaran di seluruh wilayahnya, yang dipengaruhi oleh faktor seperti iklim, topografi, letusan gunung berapi, dan proses pelepukan. Berikut adalah beberapa jenis tanah yang terdapat di Indonesia. Tanah yang pertama adalah andosol. Terus ada tanah latosol, tanah podosolik, tanah regosol, tanah aluvial, tanah geli, tanah hitosolit, tanah laterit, tanah gipsum, dan tanah kars. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu hidrosfer. Dalam hidrosfer terdiri ada siklus hidrologi.
Siklus hidrologi adalah perputaran air di bumi yang melibatkan proses pergerakan air dari atmosfer ke permukaan bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Unsur-unsur utama dalam siklus hidrologi adalah satu, evaporasi, yang kedua, transpirasi, yang ketiga, kondensasi, yang keempat ada persiptasi, yang kelima ada perkolasi, yang keenam ada aliran permukaan, yang ketujuh ada simpan air, dan yang kedelapan adalah pengembalian air ke atmosfer. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu biosfer. Persebaran flora dan fauna di dunia. Pertama yang kita bahas adalah persebaran fauna di permukaan bumi. Merujuk pada distribusi atau penyebaran berbagai jenis hewan di seluruh dunia, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, geografis, kondisi alam, serta interaksi ekologi antara spesies seperti halnya dengan flora. Persebaran fauna sangat bervariasi di berbagai wilayah di seluruh permukaan bumi, dan ini membantu pola kehidupan yang berbeda dan berbagai bioma di bumi. Terus ada juga flora. Flora di permukaan bumi merujuk pada penyebaran dan distribusi berbagai jenis tumbuhan yang terdapat di berbagai belahan dunia dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, topografi, tanah, dan faktor biologis lainnya. Persebaran flora ini dapat dilihat dalam bentuk ekosistem dan juga bioma yang ada di berbagai wilayah di permukaan bumi. Ini ada dampak kerusakan hewan dan tumbuh bagi kehidupan. Yang pertama adalah kerusakan terhadap hewan dan tumbuhan di bumi dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia dan seluruh ekosistem. Dampak pertama adalah gangguan pada rantai makanan, kehilangan potensi pengobatan keanekaragaman hayati, biodiversitas, degradasi lingkungan dan ekosistem, perubahan dalam siklus air dan pengaruh pada pangan dan kesejahteraan manusia, penurunan kualitas udara dan iklim, peningkatan penyakit dan wabah. Terus kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu antroposfer. Apa sih antroposfer? Antroposfer adalah salah satu lapisan atau komponen dari bumi yang terkait langsung dengan kehidupan manusia. Secara sederhana, antroposfer merujuk pada bagian bumi yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan tempat berinteraksi manusia dengan lingkungan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia yang tersebar di sekitar 17.000 pulau dengan masing-masing memiliki ciri khas budaya khas, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan yang berbeda. Terus ada juga penerapan aspek budaya dan sosial dan ekonomi. Ilmu geografi memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan menganalisis berbagai fenomena yang terjadi di permukaan bumi, terutama pada kaitannya dengan yang terjadi dengan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Penerapan ilmu geografi dalam keempat aspek tersebut membantu untuk merencanakan dan mengelola sumber daya serta mendorong perkembangan yang lebih baik dan berbagai sektor kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ilmu geografi dalam penerapan masing-masing aspek tersebut. Adalah aspek yang pertama adalah aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, dan aspek ekonomi. Terus ada juga penerapan ilmu geografi dalam aspek kependudukan dan lingkungan. Penerapan ilmu geografi dalam aspek kependudukan dan juga lingkungan. Yang pertama adalah kepadatan penduduk. Dalam aspek kepadatan penduduk dan lingkungan sangat penting untuk memahami antara manusia dan ruang serta bagaimana keduanya saling berhubungan, mempengaruhi dan konteks sosial, ekologi, dan geografi memberikan alat untuk menganalisis pola distribusi penduduk, permasalahan kependudukan, dan juga dinamika lingkungan secara holistik. Berikut dalam penjelasan lebih rinci mengenai penerapan ilmu geografi dalam kedua aspek tersebut. Yang pertama adalah pemetaan kepadatan penduduk dan juga perencanaan urbanisasi dan juga permukiman. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf.
Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penjelasan video ini, saya pribadi mohon maaf. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.